above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Perki saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh pendeta I. Made Priana. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, kita menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 15 ayat pertama dan ayat kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diranti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenyangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Henaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Keluarga besar Perki Nederland yang sangat saya kasih dimanapun saudara berada, dan juga saudara pemirsa dari gereja lainnya yang saya kasih. Kita bersyukur dalam masa physical distancing, Perki Nederland menyelenggarakan kebaktian minggu di rumah, dan kebaktian ini kali dipancarkan dari rumah ketua Perki. Dan hal ini mengingatkan saya bahwa kebaktian gereja mula-mula memang kebaktian rumah. Ibadah yang begini diharap lebih otentik. Kita bisa menjadikan rumah kita sebagai Betel. Karena itu marilah kita melanjutkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus ada bersama dengan saudara sekarang. Amin. Saudara, nats pembimbing kita dalam kebaktian Minggu 3 Mei 2020 diambil dari Mazmur pasal 47 ayat 3 yang begini bunyinya. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nats pembimbing ini sejalan dengan tema besar Perki Nederland dalam masa-masa sesudah Paskah dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, yakni menginjil dalam cahaya kebangkitan Yesus. Kita menyambut firman Tuhan dari Mazmur 47 ayat 3 dengan menyanyikan Kidung Jemaat 263 pada bait pertama saja. Yang telah menang. Kristus yang hidup Tuhan nyata
Silakan duduk saudara sekalian. Dan kini marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita seraya permohonan ampun kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh menjadi keluarga besar Persekutuan Kristen Indonesia Nederland. Kami percaya Engkaulah yang membuat kami berada dalam gereja ini. Dan kami bersyukur kami boleh menggereja di atas firman bahwa kepala kami adalah Yesus Kristus yang mati lalu bangkit demi kasih-Mu kepada dunia ini dan berkenan menjadikan kami milik-Mu. Kami bersyukur pada hari Minggu 3 Mei 2020 di tengah-tengah dunia melaksanakan physical distancing sehubungan dengan wabah yang menimpa dunia. Oleh hikmat yang Kau beri kami Perki Nederland, Engkau mampukan untuk menyelenggarakan kebaktian minggu di rumah. Dan ibadah ini Tuhan kami pancarkan di rumah saudara kami Ketua Perki Den Haag. Bapa, atas hikmat ini kami bersujud syukur kepada Engkau pemberi hikmat dan pengetahuan. Bapa, berkaca pada firman yang menjadi awal kebaktian minggu hari ini, kami semua mengaku diri berdosa di hadapan-Mu. Engkau yang adalah Allah dahsyat namun merendahkan diri. Acap kali Tuhan kami tidak mampu hayati dalam kehidupan kami saban hari. Kami mudah sekali menjadi putus asa, menjadi cemas. Bahkan sering sekali Bapa kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkutik, dicekam oleh rasa takut. Bapa, maafkan kami sadar sekarang ini. Ketakutan yang tidak beralasan, kecemasan yang berlebihan karena tidak beriman adalah sebuah kesalahan yang tidak kecil. Kesalahan inilah yang membuat kami tidak menjadi berprestasi dalam hidup ini. Bapa, Putra Tunggal-Mu yang mati karena kami telah Engkau bangkitkan, bahkan telah bangkit karena Dia sendiri adalah Engkau yang menjadi manusia. Adalah dahsyat dan berkenan menjadikan kami milik-Nya. Semestinya Bapa, kami menjadi gereja yang selalu tenang dan berserah kepada Engkau sehingga tenang. Maafkan ketidakpercayaan kami ya Allah. Dan jadikanlah kebaktian minggu hari ini Bapa, di samping sebagai jalan kami minta maaf, berkenan kiranya Engkau menjadikan jalan Engkau membina kami Perki Nederland dan juga kami umat-Mu Kristiani di Belanda ini menjadi umat beriman yang tidak takut menghadapi segala sesuatu. Bukan karena kami hebat, karena Engkau Allah kami sangat mengasihi kami dan berkenan menjadikan kami milik-Mu. Biarlah kami selalu berserah dalam sayap pengasihan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita lanjutkan lagi rasa penyesalan kita karena sering tidak beriman, tetapi sekaligus juga rasa percaya diri kita hidup bersama Kristus dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 263 pada bait yang ketiga. Yang telah menang tak akan mengalami maut, kedua digelap ngeri. Itu kan? Itu sangat injili, saudara. Kita nyanyikan 263 bait yang ketiga. Yang telah menang akan mengalami
Tapi melihat Bapa Maha Kasih, ikut berhaleluya tak henti. Habis bertahan di perjuangan, ia bawakan korban syukur. Ia bawakan korban syukur. Silakan duduk kembali, saudara. Yesus Kristus mati ganti kita. Tetapi pada hari yang ketiga setelah kematiannya, dia bangkit untuk kita. Itu artinya apa? Yesus Kristus senang sekali melayani. Dia lebih senang melayani daripada dilayani. Saudara ingat dengan peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohon. Jika Yesus Kristus yang bangkit itu menang, senang melayani. Kalau saudara pergi Nederland dan juga kita semua umat beriman senang menjadi anak-anak murid Yesus Kristus, kita juga harus senang melayani. Kalau kita nggak senang melayani, kita adalah buah yang jatuhnya jauh dari pohon. Tidak sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih walaupun kami menyelenggarakan kebaktian minggu di rumah, namun oleh kuasa Roh-Mu yang suci, Engkau memampukan kami menikmati relasi persekutuan dengan Engkau, di mana kami suami, istri, orang tua, anak duduk bersama, menyadari hari ini adalah hari Minggu, hari perhentian, hari kemenangan, hari kami patut merenung dan mengucap syukur. Ya Allah, kami ingin menjadi murid-Mu. Kami ingin menjadi buah yang memang jatuh dekat dengan pohon kami, yakni Yesus Kristus. Kami ingin punya perilaku yang sama seperti Kristus. Karena itu Bapa, jika sebentar kami mendengar firman-Mu dalam kebaktian minggu hari ini, berkenan kiranya Engkau menorehkan di hati kami makna daripada penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Sehingga sebagai gereja Tuhan, kami semakin mengerti Dia sayang kami. Lalu sebagai anak-anaknya kami juga sayang kepada teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49 yang berbunyi, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembaca Alkitab. Lukas 24 pada ayat-ayat 36 sampai 49 akan menjadi bahan khotbah kita. Tapi sebelum khotbah dilayankan, ada persembahan puji-pujian dari vokal group Perky Amsterdam Southhouse. Kepada teman-teman dari Perky Amsterdam Southhouse, dipersilakan.
Keluarga besar Perky Nederland yang sangat saya kasih dimanapun saudara berada, saudara-saudara seiman, pemirsa yang sempat mengikuti ibadah kebaktian minggu di rumah yang diselenggarakan oleh Perky dari gereja manapun saudara berasal. Minggu-minggu di antara kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus ke surga yang berjumlah 40 hari, terhitung dari tanggal 12 April sampai dengan 21 Mei. Menurut tahun gereja atau kalender gereja adalah masa di mana gereja berinteraksi dengan narasi-narasi penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Berbicara tentang penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitannya, kita patut mengingat bahwa Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang menjadi manusia. Karena begitu hakikat Yesus Kristus, maka penampakan Yesus Kristus sama sekali tidak dimaksudkan untuk memperkuat diri Yesus Kristus. Dia tidak perlu memperkuat diri karena dia adalah Sang Kuat. Jadi penampakan Yesus Kristus dimaksudkan adalah justru untuk meneguhkan orientasi hidup para murid yang dikasihinya. Yesus Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya adalah dengan tujuan dia memperkuat orientasi hidup para murid milik Yesus Kristus itu. Bagaimanakah narasi penampakan Yesus Kristus dan pesan apakah yang hendak ditinggalkan oleh Yesus Kristus melalui penampakannya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 39 tadi. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Menurut Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49, pada suatu malam para murid Yesus Kristus berkumpul di suatu tempat di mana semua pintu-pintu pada tempat itu terkunci karena para murid takut kepada orang Yahudi. Para murid yang hadir 11 orang, karena salah satu murid Tuhan Yesus saat itu, Thomas, tidak hadir. Para murid yang hadir dalam ruangan yang tertutup rapat itu membahas tentang Yesus Kristus yang telah menampakkan diri kepada Simon. Percakapan tentang kebangkitan Yesus atau penampakan Yesus menjadi lebih heboh lagi, menjadi lebih asyik lagi ketika dua orang murid Yesus Kristus yang tadi paginya mengadakan perjalanan ke Emmaus juga mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dan mereka menceritakan ke teman-temannya di ruangan itu. Sehingga betul-betul asyik percakapan tentang penampakan Yesus Kristus di antara para murid itu. Saudara, di saat para murid asyik membahas penampakan Yesus Kristus itu, kesitulah Yesus Kristus hadir. Tiba-tiba ada di tengah-tengah para murid. Pintu terkunci. Tahu-tahu Yesus Kristus ada di tengah-tengah mereka. Yesus Kristus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid takut, terkejut. Para murid yang terkejut dan takut mengira Yesus Kristus itu adalah hantu. Merespon keterkejutan dan ketakutan para murid, Yesus Kristus berkata, "Mengapa kamu ragu-ragu?
Mengapa kamu terkejut? Aku bukan hantu. Ini aku, Tuhan. Rabalah tanganku. Rabalah kakiku. Rabalah lambungku. Hantu tidak punya tulang dan tidak punya daging. Engkau melihat aku, tubuhku dan tulangku, persis seperti waktu kita bersama. Seakan-akan Yesus bilang begitu. Saudara, ketika para murid terkatup mulut mereka karena heran, tidak bisa ngomong, Yesus Kristus masih melanjutkan lagi, adakah makanan padamu? Para murid memberikan Yesus Kristus sepotong ikan dan Yesus Kristus makan di depan mereka. Saudara, narasi ini memperlihatkan bahwa Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu adalah Yesus Kristus yang tadinya hidup bersama dengan para murid dan kini bangkit dari kematian. Dalam hal ini, saudara-saudara, hidup setelah mati itu adalah realita. Kehidupan setelah mati itu adalah kepastian, realita. Sebagaimana Yesus Kristus telah buktikan. Tambahan pula, saudara-saudara, kehidupan setelah mati sebagaimana didramatisir oleh Yesus Kristus adalah sebuah kontinuitas dan sekaligus juga diskontinuitas dari kehidupan sebelum kematian. Bisa saudara menangkap itu? Kontinuitas. Mengapa kontinuitas? Yesus Kristus yang sempat tersalib sehingga ada bekas paku di telapak tangannya, ada bekas paku di pergelangan kakinya, diperlihatkan kepada para murid, bisa diraba. Oh betul, betul ini bekas paku. Itu kontinuitas. Yesus Kristus menanyakan apakah ada makanan, dan ketika diberi seekor ikan goreng, Yesus Kristus memakan di depan para murid. Kontinuitas. Tetapi juga hidup setelah kematian merupakan diskontinuitas antara hidup dari hidup sebelum kematian. Apa faktanya? Yesus Kristus bisa berada di ruangan tanpa melalui pintu. Pintu tidak perlu dibuka yang terkunci. Yesus Kristus bisa hadir di tengah ruangan itu tanpa dibukakan pintu. Seakan-akan Yesus Kristus seperti angin. Lalu dia bisa berada di dalam tanpa harus dibuka. Diskontinuitas dari kehidupan sebelum kematian. Saudara melihat kehidupan setelah kematian begitu agung. Betapa benar dan baiknya kita perlu memelihara hidup ini. Salah sekali kalau kita mengabaikan hidup ini. Betapa bagusnya saudara sebagai gereja, sebagai umat beriman, tiap hari kita berkata, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Bahkan juga saudara, betapa indahnya, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dalam masa-masa dunia tercekam oleh pandemi, wabah, banyak orang takut, saudara. Banyak orang tidak bisa berkata apa-apa, diancam, dicekam oleh ketakutan. Sebagai milik Yesus Kristus, betapa bagusnya kita berkata, segala sesuatu boleh terjadi di dunia ini. Tapi kami sebagai umat beriman, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku.
Saudara, dalam hal ini keluarga besar Verki Nederland, saya mau menyampaikan hidup ini agaknya betul seperti sebutir telur. Sebutir telur. Telur ini seandainya tidak memberikan dirinya dikeram oleh sang induk, dia tidak akan pernah bisa melahirkan kehidupan. Dia tidak akan pernah bisa menetas. Tetapi sebaliknya, bila telur itu memberikan dirinya, selalu berada di kepak sayap induknya, mendapat kehangatan, mendapat bayu dari sang bayu itu, tidak mustahil telur itu akan melahirkan kehidupannya. Karena itu saudara, kalau saudara betul-betul ingin memiliki hidup yang betul-betul hidup, miliki relasi yang hangat dengan Tuhan, serahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Kemudian saudara sekalian, narasi Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49 juga menuturkan bahwa Yesus Kristus berkata kepada para muridnya, semua nubuatan para nabi, semua apa yang dikatakan oleh kitab Musa, semua yang tertulis dalam kitab Mazmur telah digenapi oleh manusia, oleh anak manusia. Bahwa anak manusia harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, hal ini ditegaskan oleh Yesus Kristus karena Yesus Kristus ingin memberitahu pada para muridnya, sebagaimana aku yang sekarang benar-benar hidup berkemenangan, itu terjadi karena aku telah melewati masa derita, penderitaan yang sangat besar. Mengapa hal ini disampaikan oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus ingin para murid menjadi anak-anaknya, miliknya yang berkemenangan. Menjadi anak-anaknya yang betul-betul hidup dalam arti yang sebenar. Hidup yang betul-betul hidup. Di Indonesia kita mengenal, atau di sini dalam bahasa Belanda pasti ada peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa yang sama, yang beda tapi isinya sama. Kita juga mengenal air cucuran atap jatuhnya ke pelembaan juga. Hafalkan saudara dengan peribahasa itu? Dua peribahasa ini mau bilang, seorang bapa mama yang baik akan membentuk anak-anaknya menjadi putra-putri yang baik. Sebaliknya juga, seorang anak-anak yang baik mencerminkan bahwa orang tuanya pasti baik. Itu maksud peribahasa. Allah Bapa Maha Baik, Rahmani. Karena itu Yesus Kristus sang anak juga sangat rahmani. Allah Bapa senang dengan damai sejahtera, karena itu juga Yesus Kristus sang anak kemanapun pergi, damai sejahtera bagi kami. Yesus ingin para muridnya damai, karena dia juga Raja Damai. Kemana dia pergi, dia bawa damai. Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang senang melayani, bukan senang dilayani. Allah kita senang sekali mengerti dan mau mengerti, tidak senang dimengerti. Allah kita senang sekali mengampuni, senang sekali mengampuni, dan dia tidak perlu diampuni karena dia tidak salah. Senang mengampuni. Saudara lebih senang melayani atau dilayani? Seandainya saudara lebih senang dilayani,
dan tidak senang melayani. Jangan-jangan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau anakku. Kalau saudara senang dimaafkan tapi saudara tidak senang memaafkan, jangan-jangan nanti Tuhan bilang, anakku, kamu bagikan buah yang jatuhnya jauh sekali dari pohon pengampunan, yang jatuhnya jauh sekali dari aku. Jangan-jangan nanti Tuhan bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau pergi Nederland mau disebut sebagai anak-anak Allah, mari kita menjadi orang yang merebahkan diri tidak jauh dari Bapa kita. Mari kita berada tidak jauh-jauh dari Bapa kita. Allah Rahmani, mari kita senang menunjukkan belas kasihan dan rahmat kepada semua. Selamat dalam masa penampakan Yesus. Yang kedua ini pada minggu 3 Mei, Tuhan ingin saudara punya orientasi hidup yang baik. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 54 ayat 1 saja, tak kita menyerahkan. Saudara sekalian, begitu kan, firman Allah itu kekuatan kita. Justru dalam masa stay at home, tinggal di rumah, bagus sekali kita baca Alkitab tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, itu bagus saudara di rumah, sehingga kita tidak bosan di rumah kan? Tidak bosan. Kalau kita terus baca Alkitab, sharing di rumah, ayah, ibu, orang tua, anak, waktu tidak akan berjalan membosankan. Dan saudara pasti akan mendapat berkat dari itu. Sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang boleh datang pada masa gereja berinteraksi dengan narasi-narasi penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Kami menjadi faham itu dilakukan oleh anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bukan untuk show force, menunjukkan kekuatan diri, tetapi membantu kami supaya memiliki orientasi hidup yang benar di mata Tuhan selama kami masih ada di dunia ini. Karena itu Bapa, sungguh kami berterima kasih, dan sekarang bantu kami untuk menerapkan pesan-pesan yang telah kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi mengerti Bapa, Engkau mencipta kami ke dunia ini, dan nanti perjalanan kami di dunia suatu saat akan berakhir, lalu kami akan melanjutkan perjalanan ke bumi abadi. Kami akan menggunakan hidup kami dengan bagus, Bapa. Kami akan memelihara hidup kami karena ini kurnia dari Tuhan sebaik-baiknya. Kami tidak ingin dan tidak akan mengulangi lagi masa kelam kami yang buruk
masa lalu kami yang tidak bagus, di mana kami menyia-nyiakan hidup dan tidak memeliharanya dengan baik. Ilustrasi telur yang putih, yang kelihatan tidak ada kehidupan, tetapi ternyata memiliki potensi hidup ketika dia memberikan dirinya dikeram oleh induknya, mendapat kehangatan bayu dari sang hidup. Kiranya demikianlah Bapa Roh Kudus menolong kami untuk selalu berkata, ya Allah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan nyawa kami. Sehingga bersama Engkau Tuhan kami selalu ada dalam kehangatan, dalam kebaikan, dan dalam potensi untuk hidup yang benar-benar hidup. Bapa, terima kasih juga penampakan Yesus bagi para murid. Yesus Kristus ingin para murid menjadi paham benar bahwa hidup yang berkemenangan, hidup yang benar-benar hidup ternyata adalah melewati penderitaan. Kami tidak mungkin akan menikmati hidup yang betul-betul hidup bila kami tidak rela dan tidak sanggup untuk memikul salib, menjalani penderitaan. Untuk itu bantu kami Bapa untuk senang memikul salib, sebagaimana Engkau menderita karena Engkau sayang kami. Bantulah kami juga rela menderita jika itu untuk sebuah kasih bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Bapa, kami berdoa bagi Perki Nederland di semua regio. Terima kasih Bapa, sudah 90 tahun lembaga ini ada Engkau dirikan. Suka duka Tuhan telah pakai untuk memperkuat iman kami. Kami ingin melanjutkan perjalanan kami, visi dan misi kami bergereja lewat lembaga Perki ini dengan berkat-berkat firman-Mu ya Allah. Karena itu kami mohon taburkanlah firman-Mu saban hari dan bantulah kami semua umat Tuhan di Perki Nederland ini senang baca Alkitab dan senang doa tiap hari. Biarlah kami selalu berkata, tiada hari tanpa baca firman, tiada hari tanpa doa. Bapa, kami rindu itu menjadi semboyan, karena kami tahu disitulah kekuatan kami bergereja. Bapa, kami berdoa bagi pengurus Perki Nederland. Kami berdoa bagi semua pengurus di semua regio. Satukan hati kami Bapa, untuk senang melayani, agar dunia tahu kami adalah anak-anak. Bahwa kami bisa pada berbeda pandangan, kiranya tidak menjadi halangan bagi kami untuk bersatu. Sebaliknya biarlah perbedaan cara pikir justru menjadi kekuatan bagi kami memperkaya lembaga milik Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih Engkau selalu menolong kami lewat gembala kami, Ibu Pendeta Ida bersama dengan keluarganya. Kami juga berdoa bagi semua teman-teman pendeta yang membantu Ibu Pendeta mengembalakan umat-Mu di Perki. Tuhan, jadikan kami para pelayan firman. Melalui tindakan kami lebih banyak berbicara daripada khotbah-khotbah yang kami sampaikan. Untuk itu Tuhan, kiranya para gembala senang mendoakan kami umat-Mu Perki Nederland ini justru di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana kami tahu Tuhan, Jemaat Perki senang sekali mendoakan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, demikian juga Bapak Ibu Pendeta lainnya bersama dengan keluarga. Biarlah Bapa, hidup kami adalah sebuah gaya doa, sehingga aura doa yang ada di hati kami akan mengalir dengan tajam ke semua saudara-saudara yang kami jumpai. Bapa Allah yang penuh dengan rahmat, beri hikmat kepada semua pengurus, baik pengurus Perki Nederland dan pengurus Perki-Perki di semua regi, agar dengan hikmat yang Bapa beri mereka selalu punya gagasan-gagasan yang brilian, ide-ide yang cemerlang, sehingga Perki Nederland tidak menjadi sepi, melainkan hangat
dan kehangatan karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih kebaktian Minggu 3 Mei ini boleh diselenggarakan di rumah-rumah. Bahkan kebaktian ini dipancarkan atau disiarkan dari rumah Ketua Perki Dena. Bapa, biarlah ini menjadi simbol kami ingin menjadikan rumah tangga kami dan rumah di mana kami diam menjadi Betel-Mu, menjadi rumah-Mu ya Allah, di mana Engkau dipuja dan disembah di rumah kami, dan suara-Mu kami dengar di rumah kami, lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak, dan lewat orang tua kami. Dan biarlah hal ini Tuhan mengubah masa physical distancing justru menjadi hati kami berpadu untuk berkomitmen menghormati Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Biarlah rumah kami kudus ya Allah. Bapa Allah yang penuh dengan pengasihan, kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Belanda. Tuhan, satukan kami. Dan biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan seperti sekarang ini tidak mengurangi rasa persekutuan kami satu sama lain. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia juga yang melakukan lockdown sehubungan dengan masa wabah virus yang menimpa dunia ini. Kiranya Bapa, hikmat yang Bapa beri kepada pemerintah, hampir semua pemerintah dari negara-negara, Tuhan berkati untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan biarlah juga menolong kehidupan kami untuk masa-masa yang akan datang. Di balik semua itu Tuhan, biarlah gereja mempelopori hidup beriman, yakni hidup yang setiap hari menyerahkan jiwa raga kami kepada Engkau, karena Engkaulah sandaran kami yang terutama. Ya Tuhan, ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di luar negeri, pulang ke Indonesia. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka melihat tangan-Mu, sehingga mereka tidak akan dikalahkan oleh kekhawatiran, melainkan menjadikan segala sesuatu yang sempat mereka khawatir, yang sempat membuat mereka khawatir, sebagai jalan berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu setiap orang yang berseru kepadamu, Engkau cepat sekali mengambil tangan mereka dan menolong mereka. Untuk itu Bapa, jadikan kami Perki Nederland dan semua gereja-Mu di muka bumi ini sebagai gereja yang senang berdoa, bahkan selalu merasa kurang ketika belum dan tidak berdoa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, yang karena pentingnya doa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji
Marilah saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing, kita berdoa untuk persembahan ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa sumber berkat, kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Yesus Kristus yang membangkit iman ke kami untuk selalu memberi yang terbaik untuk pekerjaan dan pelayanan bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Kuduskan, sucikan, dan berkatilah persembahan di Perki negeri Belanda yang diberikan di rumah-rumah jemaat maupun pribadi. Ya Tuhan, kiranya segala pemberian kami yang berasal dari tangan-Mu ini memperluas daerah pelayanan Perki di negeri Belanda dan Perki-Perki setempat dalam pelayanan, kesaksian, dan keadilan. Berkatilah setiap orang yang telah dan belum sempat memberi. Jadikanlah mereka garam dan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup persembahan pribadi kami untuk terus melayani Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menang dan bangkit dan akan datang kembali, kami berdoa. Amin. Keluarga besar Perki Nederland yang sangat saya kasih dan saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada yang juga sangat saya kasih. Saya sangat senang dan juga saya tersadar lagi bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling pandai sekali beradaptasi. Ketika sekarang kita tidak boleh ibadah di gereja untuk beberapa waktu dalam masa physical distancing ini, kita bisa membuat ibadah rumah, ibadah minggu di rumah, dan pengurus Perki membuat pelayanan ini sehingga imannya apa? Bila nanti rekaman ini dipancarkan ternyata tidak dibatasi oleh tembok gedung gereja, bisa disaksikan oleh banyak teman-teman, dan pasti juga seandainya tiba di Bali, istri saya pasti menenangkan air mata, anak saya di Jakarta juga pasti akan terharu melihat papanya, melihat saya bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara. Karena itu terima kasih kepada keluarga besar Perki yang membuat saya bisa berdiri dalam ibadah pada Minggu 3 Mei ini. Benar-benar kita adalah milik Tuhan. Ada pandemi yang menimpa dunia ini, tapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada masa kita jaga jarak, tapi hati kita selalu berpadu untuk Tuhan dan untuk semua sesama. Kita akhiri ibadah ini dengan sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 3. Diraih olehmu, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat berbakti di rumah. Jadikan rumah saudara sebagai rumah Tuhan dengan iringan berkat daripada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu penampakan Tuhan Yesus yang kedua. Walaupun jarang diucapkan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.